takutnya saya tunda lagi too late, tapi bukan jual properti, jual karpet, nganterin pizza. Lagi flyer. Dari flyer ya. Minta 5, maksudnya 5 flyer gitu. Minta 5. Welcome to TWK Talk with Koko. Selamat siang. Hari ini kita ada narasumber yang menarik banget, namanya Pak Denny Asalim. Selamat siang para penonton. Ya. Saya Denny. Ya. Pak Denny Asalim ini founder dari SKM Property. SKM Property ya Pak ya. Apa kabar Pak? Sebelumnya apa kabar nih Pak? Baik, luar biasa ya. Di saat corona seperti ini kita tetap berpikiran positif. Ya betul. Tetap running bisnis gitu? Tetap running, tapi kita ikuti pemerintah, yaitu the new normal. Oh, new normal ya. SKM ini juga kita mengharapkan bisa membawa perubahan baru di industri properti Indonesia. Apa sih Pak itu SKM Pak sebenarnya Pak? Jadi SQM kenapa saya pilih namanya? Karena ada dua hal. Pertama, SQM itu kalau kita lihat di properti itu tolak ukur secara internasional untuk transaksi properti kan, atau ukuran suatu unit atau sebuah rumah kan diukurnya dari meter persegi. Ya. Jadi meter persegi biasanya kita lihat di brosur itu kan tulisannya SQM Ya, atau M kuadrat. Dua lah. Ya. Pertama, jadi asosiasi properti dengan brand SQM itu yang saya mau tonjolkan. Kedua, kenapa pilih SQM? Karena secara pelafalan SQM versi Indonesia dan Inggris ngomongnya kan sama. Ya. S, Q ya Q, Ya. M. Nah, kalau misalnya contoh A di Inggris kan A, ya, beda. Jadi harapan saya brand yang bisa diucapkan dengan gampang di Indonesia, tapi bisa merepresentasikan perusahaan teknologi Indonesia di kancah internasional. Spesifiknya itu SKM itu bergerak di bidang properti itu di media online ya Pak ya? Bukan di media online atau apapun, cuman pengalaman saya cerita pengalaman saya dulu. Saya 15 tahun di industri properti. Iya. Saya dulu di Singapura selama 8 tahun, terus di Indonesia saya udah kurang lebih 7 tahun. Jadi saya banyak belajar dari berbagai negara. Kita ambil contoh Singapura, Malaysia, Australia, even China. Yang saya lihat, kenapa dalam 5 tahun belakangan ini industri properti itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang bagus ya. Jadi ketika 2019 pertengahan saya putuskan di saat itu saya masih punya kerjanya cukup nyaman ya sebagai direktur pemasaran di salah satu developer Indonesia. Saya berpikir kalau misalnya saya tidak mengambil kesempatan ini untuk mencoba mengubah pasar properti Indonesia, maka takutnya saya tunda lagi, it's too late, terlalu telat buat saya. Nah, SQM itu apa? Menjawab pertanyaan Genta. SQM itu one stop solution untuk properti. Kita ngomongin properti itu lebih dari segi produk ya. Produk bisa membantu developer dalam desain produk. Pemasaran, ini kekuatan kita, pemasaran di mana kita mengubah cara seorang properti bisa menjualan barangnya gitu. Dan ketiga tentu kita membantu konsumen juga ya. Di mana kita memberikan solusi yang lebih tepat dan di saat seperti corona ini digital itu sangat dibutuhkan. Ya. Kita ngomongin digital kedepannya dengan corona ini apa? Nah, ini prediksi saya. PSBB buka, banyak orang akan mengubah cara hidup mereka. Kita udah dari mana? Tadi hari ini kalian datang pakai masker. Ya. 2 bulan atau 3 bulan lalu mana ada yang peduli pakai masker? Nah, itu satu. Salaman tangan, ya. 3 bulan lalu pasti kita ketemu salaman tangan. Salaman. Ya. Kita hanya salaman dengan hal seperti ini. Iya. Transaksi. Udah mulai nggak pakai uang ya. Uang Ketergantungan digital. uang cash, uang fisik makin berkurang. Atau iya. nanti mungkin weekend orang ke mall, setiap lewat harus scan temperatur. Betul. Ya, jadi banyak hal yang akan terjadi dengan perubahan pandemi ini. SQM dari awal saya setup memang tujuannya seperti ini, dan menurut saya corona ini lebih mengubah
cara pandang orang terhadap cara melakukan suatu bisnis. Tentu corona ini ekonom atau analis manapun nggak pernah menduga. Iya. Ini faktor eksternal yang tiba-tiba. Ya. Tapi pada saat saya membangun SQM ini, pemikiran saya itu berasal dari problem yang saya alami ketika saya masih bekerja di developer. Problem yang saya lihat salah satunya apa? Satu, kurangnya sinergi pemasaran. Ya, jadi mungkin developer saat ini banyak yang masih mengandalkan penjualannya dari in-house atau agent pun pengen jualan tapi tidak bisa dibantu. Tidak terbantukan dengan alat-alat yang bisa diberikan oleh developer. Contoh, mau cek stok aja susah. Kita jual barang, tapi kita nggak tahu barang apa yang kita bisa jual. Kan serba salah. Itu satu. Terus ketiga, dari segi komunikasi dari developer dengan pemasaran itu juga ada rantai yang terputus. Dan keempat, kita ngomong tentang dokumen. Ya, dokumen di mana transaksi properti itu, ini pengalaman saya ya, lamanya minta ampun. Baliknya ke developer itu lamanya minta ampun. Karena ya dari developer keluarin dokumen, diambil oleh tenaga pemasaran atau agent, nyampe ke konsumen balik lagi ke tenaga pemasaran, baru balik lagi ke kita. Saya lihat minimum 2-3 minggu untuk balikin dokumen doang. Itu dokumen paling simpel loh. Di transaksi properti kan ada 3 ya, SP biasanya, surat pemesanan, PPJB. Ya, perjanjian pengikatan jual beli, dan AJB. Sebenarnya yang paling rumit itu kan AJB. Ya, ya, tapi ini 2 yang sebenarnya nggak terlalu rumit, itu pun perlu 1 bulan gitu. Jadi menurut saya itu nggak efektif. Jadi di sini SQM saya membangun ini mencoba untuk membawa perubahan ini di industri properti tanah air. Semua kita orang tuh bisa join SQM untuk jual properti atau gimana? Karena kan basisnya online nih. Jadi Yogi juga tenaga properti juga ya, tenaga pemasaran properti. Kendala yang sebagai tenaga pemasaran itu apa? Cari konsumen kan? Betul. Ya, cari konsumen. Kamu mau sejago closing apapun, pertama yang paling harus dikerjakan cari konsumen. Cari konsumen itu. Nah sekarang saya kasih 10 konsumen nih. Mungkin Yogi pameran di mall ya, mall paling bergengsi lah. Dapat 10 konsumen. Yogi termasuk sales yang cukup hebat. Ya. Apakah 10-10-nya kamu bisa closing? Enggak. Kenapa? Pasti ada drop rate-nya. Kenapa ada drop rate? Apakah mereka nggak tertarik properti atau gimana? Karena compare sih Pak. Pasti orang kan ada mungkin satu saya lebih suka daerah sini, atau mungkin saya lebih suka dengan luasan yang ini, dengan harganya dan lain sebagainya. Ini harga, lokasi, produknya, itu kan faktor yang orang pikirkan dalam membeli properti. Dan belum tentu Yogi punya barang yang cocok dengan dia. Makanya dari 10 mungkin hanya 2 atau 3 yang terkonversi, itu udah bagus sekali. Biasanya 10 banding 1. Ya. Tapi kalau 7 atau 8 ini ternyata ada barang yang dia cocok, pasti ada barang yang cocok, dan kamu bisa sinergi dengan tenaga pemasaran lain. Contoh Genta, dia punya produk yang sama. Kamu membantu konsumen ini mempertemukan ke Genta yang memiliki produk yang tepat. Kamu juga dapat komisi, Genta juga saving cost marketing dia, dapat komisi lagi. Win-win dong buat semua orang. Jadi di SQM ini yang saya mau sinergikan itu semua tenaga pemasaran baik in-house, agent itu bisa bersinergi. Oke. Nah, caranya gimana? Lewat sistem SQM kita, yaitu core bisnis kita referensi. Oh, berarti sama-sama untung lah ya. Sama-sama untung. Semua menguntungkan ya. Tapi Saya juga yang membedakan Pak Denny SQM ini sama kayak agent-agent properti lain itu? Ya tadi lagi yang saya bilang, agent-agent lain kan bertindak sendiri-sendiri. Ya. Misalnya Yogi punya sebuah agensi Yogi ada 5-10 agent lah. Ya, barang yang kalian pasarkan ya mirip-mirip. Tapi kalau ada konsumen yang kebetulan punya barang yang tidak sesuai dengan kalian, kan gold kan. Agent lain bisa aja punya barang itu. Jadi di sini yang kita mau yaitu ada terjadinya kolaborasi, tapi ada sistemnya. Karena faktor trust ini adalah fungsi kita untuk men-secure 2 party, yang penjual dan pembeli referensi. Oh gitu, berarti lebih tersistem lah ya. Sistem, ya kita ada aplikasi, kita ada sistem untuk CRM untuk developer maupun untuk
agentnya juga. Berarti kan kayak dulu kan kayak agent properti banyak kan kayak cuma Ya, lu gua iya iya kan? benar. Lu, Yang gua. ada misalkan lu kenalin ke gua nih, toto gua jual ke Pak Denny, gua nggak ngomong sama lu, komisi gua nggak sendiri. Ya. Nah, kalau ini tersistem, semuanya jelas di situ ya. Karena satu agent atau sebuah agensi nggak mungkin punya produk komplit semua. Iya, Kamu iya, mau beli betul. apa saya ada. Karena nature dari seorang agent adalah ada batas geografi. Kamu agent jagonya di PIK misalnya. Nggak mungkin kamu bisa jual sampai Bogor. Ya. Nggak mungkin. Iya betul. Ya kan? Ya. Mau viewing setiap kali ke Bogor 1 jam 1 jam setengah doesn't make sense. Iya, iya, iya. Ya, ada agent di Bogor yang terkoneksi lewat sistem SQL. Oh, oke. Gimana terjalin kerjasama itu. Oh berarti SKM ini benar-benar ngebentuk sistemnya Sistemnya di untuk properti. semua tenaga pemasaran Ya. properti untuk bisa bergabung dan berkolaborasi. Paham. Oke, nah saya mau tanya nih Pak. Tadi ini kan udah lama nih di dunia properti nih. Sebelum the property itu Bapak pernah kayak kerja di mana sebelum di properti dan kenapa waktu itu memutusin untuk ke properti deh kayaknya Ya. enak nih. Pernah properti nggak nih. Pak Denny jadi tenaga pemasaran properti? Jadi sales Ah, dulu. sales gitu. dulu, terus mulai naik dari leader Ya, apa atau mungkin sampai sekarang pernah ini. nggak Gitu. pengalaman yang sebelumnya itu pernah. Oke, jadi kebetulan saya karir pertama saya yang profesional itu dimulai dari properti. Tapi sebelum properti ya tentu saya pernah melakukan banyak hal. Saya pernah jadi sales boy lah ya, tapi bukan jual properti, jual karpet Jual karpet. di Australia itu ya. Oh di Australia beda ya. Keren yang kita lakukan. Selagi kuliah saya pernah nganterin pizza, ya, pernah membantu di kitchen juga, pernah jadi di Subway jadi sandwich artist ya. Kamu order apa ya? Yang bungkusin gitu. Nah, kenapa saya di properti? Karena pandangan saya sesuatu yang tidak bisa tergantikan itu adalah kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Jadi properti menurut saya adalah sebuah industri yang menarik karena satu, industri properti itu di negara manapun adalah tulang punggung perekonomian suatu negara. Industri properti secara langsung tidak langsung di Indonesia ya ada 426 bidang. Ya, kita ngomong kalau di properti tentu ada namanya dari mulai dari tanah, konstruksi, pemasaran, alat bangunan, tek, besi, banyak sekali. Jadi menurut saya sebuah karir atau sesuatu yang kita tekuni harus sesuatu yang long lasting. Jadi itulah saya pilih properti. Dulu awal berarti jadi sales dulu Pak. Jadi sales dulu. Properti. Jadi sales dulu. Yes. Properti. Apa tuh Pak? Landed apartemen atau apa? Di pertama saya jual landed, terus habis itu saya ke Singapura jual apartemen. Apartemen. Jadi saya pernah magang 6 bulan, bukan magang lah ya, jadi kerja 6 bulan. Setelah lulus, lagi nunggu di wisuda, ya, ada waktu 6 bulan, saya kerja dulu di properti sambil cari tahu apakah ini yang industri yang saya suka nih, yang bisa saya tekunin dalam seumur hidup saya. Jadi 6 bulan itu memberikan saya banyak pelajaran dan insight yang menarik. Maka ketika saya lulus, kebetulan di Singapura lagi mencari tenaga pemasaran untuk properti, jadi dikenalin teman, saya bergabung. Kenapa pilihnya Singapura Pak? Kan Indo banyak nih. Kenapa Singapura? Karena menurut saya pada saat itu 2005. 2005. Singapura tuh lagi berkembang, ya berkembang. Saat ini ke Singapura pasti kelihatan semua udah Marina Bay udah kelihatan. Tapi pada saat join belum ada. Itu semua masih dalam progres konstruksi. Jadi saya pilih Singapura karena satu tentu selain gaji yang tinggi di Singapura ya. Kedua, saya lihat kalau saya bisa lewatin fase pertumbuhan Singapura yang lagi berkembang dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa belajar banyak dan bisa kita implement di Indonesia. Oke, nah ini yang saya penasaran nih Pak. Dulu kan pasti kan Bapak sales dulu kan tadi ya, udah sales dulu. Terus gimana? Maksudnya apa yang Bapak lakuin sampai bisa karirnya itu naik terus bahkan terakhir ini kan setahu saya jabatan sampai kayak CIO ya Pak ya? CMO. Nah itu gimana Pak? Apa tahapan yang Bapak lakuin? Mungkin dari zaman dulu sales Bapak ngapain supaya bisa dapat kayak banyak customer yang akhirnya dipercayakan untuk naik jabatan lagi gitu?
Pertama tentu kita harus clear dulu yang kita mau kerjain ini. Tadi saya bilang setelah saya lulus, saya benar-benar pelajari, oke saya mau aktif di properti. Jadi saya belajar banyak di properti. Passion itu penting. Jadi passion untuk terus belajar, terus improve. Jadi sales tentu awalnya susah, ya, makanya perlunya tuh koneksi, kenal banyak orang, segala macam. Jadi ketika kenal banyak orang, otomatis EQ kita tuh makin lama makin bagus. Kita makin bisa bergaul, bersosialisasi. Karena saya baru lulus ke dunia kerja pertama kali itu sebuah perubahan yang cukup besar. Di sana saya ngerti, maka pelan-pelan diberi kepercayaan. Saya percaya dimanapun kita bekerja itu pasti orang bisa lihat apa yang kita bisa atau apa yang membedakan kita daripada orang lain dan perubahan apa yang kita bisa bawa di tempat kerja kita. Jadi dari sana saya dipercayakan saya umur 25 atau 26 saya lupa, saya pertama kali jadi SPV. Jadi saya pertama kali kerja dulu umur 20 tahun. 20 tahun. Ya, saya kuliahnya juga cukup ngebut ya, 3 tahun. Iya juga ya. Iya, Kuliah ya. 20 tahun kerja. Berarti Karena di Australia ada namanya summer course. Jadi satu semester bisa disingkat dalam 1 bulan. Jadi saya singkat banyak 3 tahun saya lulus, langsung umur 20 saya udah masuk ke dunia kerja. Umur 24, 25 saya lupa ya. Itu saya pertama di SPV, terus dari sana menangani satu proyek di mana untuk menggenjot penjualannya harus banyak mikir. Kita harus lihat keadaan eksternal dan internal kita. Eksternal gimana ya, kompetisi ya, produk kita dibanding orang lain keuntungannya apa. Internal kita lihat tim kita bagaimana, kita berdayakan tim kita lebih baik dan lebih baik lagi. pernah ada struggle gak Pak dari dalam menjadi sales ataupun saat mimpin tim kayak gitu, pernah ada struggle gak? Pasti. Jadi struggling dari sales ya, sales selalu dikejar deadline ya. Ya. Saya dulu di Singapura itu terkenal 13 week. Minggu ke-13 kalau nggak jualan mati ya. Jadi 13 week itu sebuah momok yang cukup menakutkan awal-awal jadi sales. Terus kedua tentu ada tekanan peer pressure mungkin ya. Setiap minggu di flash, oke, kamu urutan sales ke berapa ya. Kalau kamu di bottom half, perasaannya kurang enak biasanya. Kayaknya saya persentase dari orang yang nggak kurang berhasil. Jadi pernah juga kepikiran give up, kayaknya susah deh. Seorang orang Indonesia. Naikinnya lagi gimana tuh Pak? Satu ya never give up, ya. Attitude kita harus tetap. Ya. Ketika kita set kita mau kerja sesuatu, make sure kita kerjakan dengan attitude yang benar. Negatif influence atau negatif faktor pasti banyak dalam hidup kita. Mau sesukses apapun, bilioner dunia manapun pasti ada ups and down-nya. Jadi gimana kita bisa cepat comeback dari atau recover dari negatif cycle ini, itu pentingnya. Apalagi seorang sales selalu dikasih tahu, ditawarin barang, enggak deh, presentasi enggak dan nyanyi lebih tinggi enggaknya. Kalau kita jadi sales, misalkan kami susah jadi sales. Makanya harus tebel ya. Karena jadi sales banyak penolakan ya. Banyak penolakan. Banget, benar. Diomelin customer. Iya. Lagi flyer. Dari flyer ya. Minta 5, maksudnya 5 flyer gitu. Kasih minta 5. Kasih satu udah capek. Iya, bukannya nggak mau, dia minta 5 gitu. Jadi, tapi menurut saya sales itu sebuah posisi yang sangat bagus. Walaupun banyak orang menganggap remeh sales, tapi di dunia bisnis sekarang, sales itu paling penting. Ya. Ada sales, baru ada perkembangan perusahaan. Tanpa sales, kamu punya plan sebagus apapun percuma. Jadi sales sebagai starting ground itu menurut saya poin yang penting sekali untuk seorang mau melatih menjadi businessman. Dari sana udah terbiasa reject, udah terbiasa dikejar-kejar deadline, itu melatih mental kita nanti ketika kita jadi businessman, ya pasti juga sama di reject service kita atau cash flow udah menipis ya. Itu beberapa hal. Di dunia properti ini kan Pak ya, kan kita kan pakainya sumber daya alam kan, lahan tanah itu kan lama-lama menipis Pak. Apa iya Pak bisa menjanjikan maksudnya untuk kedepannya? Itu satu menurut saya justru menariknya properti di sana. Kita tahu tanah di dunia ini terbatas. Tapi kalau kamu ada waktu kamu Google deh, populasi manusia itu bertambahnya itu gila-gila. Iya betul.
kalau kita tarik balik ke 50 tahun lalu, populasi dunia ini kayak hanya 5 miliar atau 4 miliar saya lupa. Jadi dalam 50 tahun pertama 2 kali lipat. Iya. Ya, karena ya faktor multiplikasi kan. Jadi kedua, apakah tanah suatu hari pasti habis? Menurut saya enggak, karena orang terus berinovasi. Ya. 80 tahun lalu mungkin tidak ada yang namanya kondominium, apartemen. Tapi dengan dunia tahu problemnya ada, kalau kita nggak pikirkan sesuatu atau suatu terobosan, maka kita akan mengalami kendala itu. Jadi manusia itu pintar, ya. Ketika apalagi ada problem, kita selalu mencari solusi. So yang kita bisa lihat ya, pasti suatu hari Jakarta mungkin 30 tahun lagi HRS-nya jauh lebih banyak. Iya, betul. Daripada land home. Bisa jadi kayak mungkin China ya, Pak? Bisa jadi kayak Manhattan, New York atau China juga kita bisa lihat ya. China 30 tahun ini berkembangnya sangat pesat. Iya, betul. Itu mana ada high rise kayak di China gitu. Sekarang ya di mana-mana kita lihat, even kota kedua, second tier atau third tier city semua udah balik lagi. Ini udah berapa lama nih Pak SQM, Pak? SQM kita mulai di tahun lalu September. Ya, jadi masih sangat muda, kita baru berjalan 6 bulan lebih. Ya, masih baru sekali. Nah, kan sebelumnya Bapak tadi bilang di dalam posisi yang cukup aman Pak ya sebelum Bapak bikin SQM ini. Kenapa Bapak bisa berani untuk Keluar dari zona nyaman itu untuk buka satu bisnis baru yang bisa dibilang dalam bisnis baru kita belum tahu gitu loh kedepannya seperti apa. Dengan modal kayak besar banget kan ini kan. Ini modalnya masih gede banget. Modalnya nggak gede lah ya. Modalnya dibanding developer atau apapun ya modalnya jauh lebih kecil. Tapi balik ke question kenapa saya mau yang sudah berada di zona nyaman ya, kenapa saya mau pindah atau saya mau buka SQM. Saya percaya ketika kita mau menekuni sesuatu ada problem kita harus solve. Problem yang saya lihat sekarang adalah developer semua suffering dalam penjualan. Saya menangani satu proyek yang baru ya, dari seorang developer China itu 2016. Ya. Ketika mereka datang, ambisinya tinggi sekali, yaitu mau jadi developer nomor 1 di Indonesia. Caranya gimana? Mereka nggak tahu. Jadi di sana saya tertantang. 3 tahun kemudian, ketika saya cabut, memang proyek itu sudah menjadi proyek nomor 1 dalam segi penjualan. Buka satu bisnis tentu yang namanya takut, khawatir banyak, ya. Karena dibanding kerja ini ketidakpastiannya lebih tinggi. Ya. Apakah hari ini atau bulan ini akan ada pemasukan, pengeluaran jalan terus. Menurut saya gini, apapun yang kita kerjakan itu pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Terlepas dari sukses atau tidaknya usaha yang saya bangun ini, saya yakin ada something yang ketika saya lakukan hal berikutnya, saya bisa belajar banyak dari sini. 15 tahun karir saya di properti ini juga saya banyak belajar. Tidak berarti semuanya sukses terus. Mana ada namanya manusia sukses terus. Ya, pasti yang adanya orang sukses itu belajar dari kegagalannya. Itu satu. Kedua, menurut saya ada sesuatu yang kita nggak bisa gantikan, yaitu waktu kita. Jadi umur saya saat ini di pertengahan 30-an, menurut saya kalau saya nggak coba sekarang untuk membangun atau merealisasikan visi saya ini, tunggu 5 tahun lagi mungkin is too late. So the time is right menurut saya untuk saya coba. Worst come to worst, kalaupun gagal, ya udah balik lagi kerja, apa susahnya gitu. Toh memang juga udah sebelumnya punya pengalaman. Pengalaman bekerja dengan orang ya, manage bisnis beda lagi ya. Jadi menurut saya buat para pendengar channel ini, menurut saya banyak orang tidak berani melangkah. Setiap malam berpikiran, wah saya kalau bikin ini bagus ya, kalau saya kaya ini bagus ya. Tapi untuk merealisasikan semua kita harus pertama berani melangkah dulu. Berani melangkah tapi jangan gegabah juga ya. Sembarangan. Tetap harus ada planning. Pelajarin dulu yang kamu mau langkahin ini benar nggak? Weighted risk-nya ya, resiko yang kamu ambil itu worth it nggak sih gitu. Kekuatan SQM ini sebenarnya kan tadi udah dijawab tuh karena mau
gabungin antara agent-agent menjadi satu ini Sebuah wadah kolaborasi. kolaborasi ya. Nah, kekuatan SKM ke depannya ada apa lagi nih Pak selain itu Pak? SQM visi saya itu tadi saya udah jelaskan posisinya kita itu rekan pengembang, rekan dari pengembang dan platform untuk semua tenaga pemasaran untuk bisa berkolaborasi. Jadi visi saya yaitu di tanah air ini teknologi atau perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti unicorn yang kita tahu, Tokopedia, Traveloka, Gojek, itu semua lebih ke daily necessity ya. Ada yang di traveling, ada yang di online shopping. Properti saya lihat nggak ada. Coba Betul sih. kasih tahu saya Betul sih. satu perusahaan teknologi yang bergerak di properti yang dikenal masyarakat nggak ada. Visi saya di sana. Jadi properti teknologi untuk perusahaan teknologinya ya SQM properti. SKM ya. Berarti SKM ini pertama ya Pak ya? Saya nggak berani klaim pertama. Oh nggak berani klaim pertama. Pertama visi saya itu menjadi teknologi perusahaan teknologi yang bergerak di bidang properti. Selain SKM Pak, ada bisnis apa lagi Pak? Bisnis lain ya sampingan aja sih. Sampingan ada ya, berarti ya? Ada trading kecil-kecilan, ya, Oh. ada inovasi juga, ya. Industri itu yang terkait lah. Oke. Terkait yang mirip-mirip sama ini juga ya. Harapannya ke depan SKM ini seperti Sebesar apa nih, apa? Pak? Dan juga apakah Sebesar semua orang apa? bisa join? Sebesar apa? Saya nggak menunggu dulu lah ya. Intinya kalau SQM bisa hadir dalam waktu singkat ini untuk membantu penjualan properti baik untuk developer maupun untuk agent, menurut saya kita udah melakukan hal yang benar. Kedua adalah pertanyaan tadi apa? Apakah semua orang bisa join nih? Kayak Semua orang bisa join. platform Semua yang orang bisa agent. join. Semua orang bisa join karena kenapa? Tadi saya bilang as long as kamu tenaga pemasaran, ini pertama target market kita. As long as kamu tenaga pemasaran, maka ini adalah platform di mana kamu bisa networking dan berkolaborasi dengan sesama tenaga pemasaran lain. Tapi yang kedua dari menarik dari SQM adalah kamu bisa bangun komunitas. Kamu dalam arti seorang agent. Nah, seorang agent bisa membangun komunitas yaitu mungkin teman kita, saudara kita, restoran yang tadi siang kita makan, bosnya kita kebetulan kenal baik. Semua bisa diajak bergabung dalam komunitas kamu ini. Tujuannya apa? Karena semua orang tahu komisi dari penjualan properti itu cukup tinggi. Iya betul. Ya. Tapi diminta semua orang terjun ke properti nggak ada yang mau. Betul. Tapi bagaimana kalau kamu bisa punya komunitas ini, misalnya ada 20 orang, 30 orang yang bergabung menjadi timnya kamu, ketika mereka memberikan referensi kepada agent-agent lain pun, kamu bisa mendapatkan income tambahan. Ya, jadi buat agent problemnya tadi lagi satu, kita bisa dapat duit kalau kita jualan. Iya betul. Selain itu nggak ada lagi kan. Di sini kalau kamu bangun tim kamu jualan, kamu juga bisa dapat duit. Oke. Jadi SQL ini juga membuka pintu untuk publik bisa berpartisipasi dalam transaksi properti, memberikan referensi gitu, dan bergabung dalam satu wadah yang diketuai oleh satu agent. Berarti siapapun itu mau pernah terjun properti atau bidang apapun dia bisa Dia ikut. bisa bergabung. Wah, Dia nggak usah jualan. Nggak usah jualan. Karena menurut saya jualan biarkan yang profesional yang handle. Tapi kamu pasti punya kenalan teman atau saudara yang lagi kebetulan cari rumah. Oke. Atau yang mau Cari sewa sewa. rumah. Jadi satu kamu membantu teman kamu ya mencarikan rumah idaman mereka. Kedua ya why not? Iya. Income juga gitu kan. Cukup kasih referensi aja. Kasih referensi. Tinggal kasih referensi. Dapat keuntungannya apa? Keuntungannya ya tentu paling cepat ya duit ya. Ya. Duit ya. Caranya Bisa nggak Pak? Maksudnya sebutin nominalnya berapa persen segala macam? saya lihat agent-agent banyak yang listing properti di platform kita. Paling rendah yang saya lihat sih 3 juta ya, paling rendah. Jadi Oh. hanya referensikan bisa kasih dapat 3 juta. Yang saya lihat paling tinggi ada yang 200 juta. Oh. Ada yang 200 juta. Nah. Tentu 200 juta ya barangnya mahal. Iya. Jadi tinggal referensikan. Ya kalau kamu berhasil ya kamu dapat duit. Kalau kamu nggak berhasil ya udah nggak ada ruginya, nggak keluar modal kan. SKM ini jualnya rumah baru aja Pak? Enggak. Jadi kalau sekarang kalian download di
aplikasi kita di App Store dan Google Play, ada rumah primary dan secondary. Rumah primary itu yaitu kerjasama kita dengan developer. Secondary itu barang-barang yang diposting oleh agent untuk bisa direferensikan juga. Berarti primary atau second tetap ada Primary ya? ada, secondary ada. Sewa juga ada. Tapi saya lihat saat ini masih banyak transaksi sih, jual beli ya. Jual beli ya. Jadi kedua kita lihat kita juga bisa belajar banyak hal tentang perkembangan properti di tanah air. Kamu bisa baca berita baru. Ketiga, dengan login pun kamu bisa dapat poin. Ya. Poin-poin ini bisa ditukarkan dengan hadiah. Ya. So menurut saya user SQL nggak ada ruginya. Nggak perlu keluar duit sepeser pun, tapi bisa dapat income unlimited. Hanya dengan referensi. Hanya dengan referensi. Tapi jangan sembarangan referensi. Iya. Iya. Nanti rating kamu jadi jelek. Ada ratingnya. Ada ratingnya. Jadi agent ada rating, member juga ada rating. Semakin tinggi rating kamu, semakin tinggi chances referensi kamu diterima oleh agent atau tenaga pemasaran tersebut. Pengaplikasiannya gampang Pak? Apanya? Pengaplikasiannya di handphone itu gampang? Tinggal download, registrasi udah. Kamu bisa lihat berbagai macam properti di dalamnya. Ya. Itu saat ini udah ada, tidak termasuk developer punya ya, karena developer stoknya banyak sekali. Ya. Kita lihat listingan dari agent udah ada 400-an rumah ya saat ini. Oh, 400 rumah. Lebih kuasaan di daerah mana Pak? Saya lihat Tangerang dan Bogor sih banyak ya. Tangerang Bogor ya. Jakarta ada beberapa. Tapi kita masih baru lah, dan kedepannya tentu propertinya jauh lebih banyak. Saat ini agent yang bergabung juga ada kurang lebih 1.200 lebih dengan 5.800 member yang sudah bergabung. Member yang tadi saya bilang, mereka bukan yang jualan tapi pemberi referensi. Berarti yang minat masuk ke SKM banyak banget ya Pak ya? Menurut saya cukup oke karena kita masih baru. Iya masih baru, udah Masih baru. ribuan segitu sih. Ribuan banyak lah, masih baru sekali. Banyak. Banyak Pak. Tapi Banyak menurut gitu. saya ya tadi yang saya bilang nggak ada ruginya, ruginya di mana gitu kan? Berarti target Bapak yang masuk member ke SKM itu berapa Pak? Visi saya 5 tahun ke depan ada 100.000. 5 tahun ke depan 100.000. 100.000 ya, dengan lebih dari 20.000 agent yang bergabung. Kita benar-benar baru, aplikasi kita juga baru launching di Desember tahun lalu. So dalam 5 bulan ini ya menurut saya ini pencapaian yang cukup realistis. Iya. Tapi improvementnya atau ruang untuk berkembangnya masih banyak sekali. Konsepnya menarik sih. Konsepnya menarik Pak. SKM ini konsepnya menarik. Mau jual rumah, mau dapet duit gampang, nggak perlu capek Jadi di kerja, sini kasih referensi. ya Bukan jual rumah, referensi. Hanya Bahkan referensi. Jadi iya. kan banyak nih kayak kita punya teman misalnya lagi nyari rumah, kita nggak bisa ngapain, Iya, kita iya, atau iya. mungkin mau coba jual rumah pun kadang butuh skill. Iya. Satu skill, kedua kita harus tahu rumahnya speknya seperti apa, lokasi seperti apa. Nah di SKM ini ngebantu banget untuk orang bisa dapat tambahan lah. Iya, Bahkan iya. mungkin ibu rumah tangga pun bisa Pak ya. Ya, banyak sekali member-member kita yang membantu jualan. Salah satunya ibu rumah tangga. Sebenarnya ada satu ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Cikupa. Dia udah berhasil dapat 2 referensi, udah 2 komisi dia cairkan. 2 komisi cairin. Jadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Gampang. Kita jadi nggak perlu tahu kayak produk dan sebagainya, Iya. gimana cara jualnya. Tinggal lempar referensiin ke SKM. Di platform SQL kamu referensi ke agent yang kemarin agent, itu. iya. Nanti dia olah konsumennya, kalau berhasil nanti timbal baliknya yaitu komisi. Kurang enak apa? Lagi masak, duit Jadi masuk. semua bisa jadi sales. Semua bisa dapat rezeki. Iya, semua bisa jadi duit lah. Kalau lihat SKM itu ada hashtag rezeki tanpa batas ya Pak ya. Sekarang menurut saya kenapa rezeki tanpa batas? Satu, tanpa batas waktu. Malam pun kamu bisa dapat duit. Oh iya, referensi iya. malam-malam sama. Iya benar. Tanpa batas usia. Usia kita kakek-kakek atau mahasiswa Iya. bisa melakukan hal ini. Mahasiswa pun bisa. Ya, tanpa batas status ya, tadi yang kita bilang ibu rumah tangga sampai pekerja kantoran semua bisa melakukan hal yang sama. Dan tanpa batas tanpa batas tingkat pendapatannya. Karena kita kerja di satu tempat pasti ada cap-nya. Satu-satunya yang nggak ada cap yaitu jadi sales. Jadi sales kamu jual makin banyak makin tinggi kan. Ya. Jadi di sini kamu nggak usah jadi sales. Kamu hanya memberikan referensi. Yang tadi saya bilang, satu membantu teman kamu
kamu atau keluarga kamu yang kebetulan lagi cari properti. Kedua, ya dapat income. Semakin banyak transaksi kamu berhasil, ya income-nya nggak ada batas. Gitu. Jadi kenapa hashtag kita rezeki tanpa batas? Ini memang berarti udah di planning lama Pak, SKM ini. Sebenarnya SKM ini ada di benak saya, bukan brandnya ya, tapi konsepnya. Karena dari pengalaman 15 tahun saya itu, ya jadi sales, dimulai dari jadi sales, banyak sekali lead saya yang tidak terkonversi. Itu kita kan jadi sales kan ada keluar sedikit modal ya untuk memasarkan, baik di IG, baik di selebaran, kita telepon. Itu duit semua mungkin dalam sejarah saya jadi saya udah jual unit 300-an unit lah ya. Dari 300 unit berarti ada 300 konsumen. Tapi untuk dapatin 300 konsumen ini nggak tahu berapa ribu prospek yang saya follow up. Betul. Bayangkan prospek ini sekarang semua nggak jadi apa-apa, udah jadi database doang. Tapi database ini kalau pada saya itu ada SQL, wah ini bisa jadi didaur ulang jadi duit loh. Iya. Saya referensikan ke agent lain, dia closing, saya dapat komisi. Iya betul. Ini kan semuanya komisi. Ya. Oke, ini bisnis yang menarik. Menarik. Nah, mungkin ada kayak masukan nggak Pak untuk orang yang mungkin ketika baru mau berbisnis juga, kayak Bapak mau mulai bisnis apapun itu, apa sih yang mereka harus siapin Pak sampai bisa dapat kayak satu konsep yang kayak Bapak punya akhirnya menurut saya sih sendiri menarik gitu loh. Iya. Ini poin of view saya, Ya. tentu benar. Nah, jadi poin of view saya adalah kalau kita mau bisnis, pastikan kita benar-benar mengerti industri yang kita terjunin, yang kita mau lakuin gitu. Karena sebuah bisnis bisa berhasil kalau dia berhasil solve problem. Ya. Problem dulu baru ada solusi, bukan solusi untuk mencari-cari problem-problem yang mungkin tidak begitu signifikan. So kalau memang desain untuk do business, pastikan kita benar-benar mengerti industri yang kita terjun. Kedua, once kita udah tahu, planning itu cukup penting sekali, sangat penting dalam arti, oke, milestone yang kita harus capai, karena duit kita kan nggak terbatas, ya kan? Duit kita itu terbatas. Jadi sampai stage mana pencapaian kita harus seperti apa? Jadi work plan kita, strategi kita, semua itu penting. Udah harus dibuat dulu. Benar. Dan paling penting yaitu positioning kita dibanding kompetisi lain apa. Nggak mungkin ya ada namanya, oh saya bisnis. Kecuali kamu jenius ya, kamu jenius seperti Mark Zuckerberg, dimana kamu memikirkan bikin sosial media seperti Facebook. Tapi Facebook sebenarnya kan juga bukan pertama kali. Dulu ada namanya Friendster, betul. Ya. Friendster. So pastikan positioning itu tepat. Ya, kenapa Facebook menang, Friendster kalah? Karena Friendster tidak pernah berubah, berevolusi. Itu aja. Dengan Facebook yang tadinya hanya connect teman, dia tuh mulai merambah ke sharing, ya, mulai merambah ke komunitas, mulai merambah ke grup dan segala macam. Dan makin banyak berita dan video di dalamnya. So kita harus tahu positioning kita di industri ini. Apakah apa yang membedakan kita dibanding kompetitor? Oke, jadi apa yang membedakan kita dengan yang lain ketika kita mau masuk industri itu? Ada value nggak? Pembeda kita tuh ada value-nya, ada nilai nggak untuk industri ini? Dan terakhir, ya berani melangkah. Udah planning semuanya, tapi nggak dijalanin, eksekusinya nggak ada ya. Buat semuanya apa? ya di otak doang. Buat apa? Nanti pas banyak orang merasa, oh ini kan saya dulu pernah pikirin, nggak pernah saya jalanin. Iya, dia Cuma beride tapi nggak ada action. Dia bilang, Karena eksekusi itu sangat penting ya. Kamu bisa punya ide cemerlang apapun. Kamu punya resep masak terbaik di dunia deh dari chef Michelin. Tapi kamu nggak bisa masak, mau apa? Ya punya resep Jadi dia percuma. eksekusi juga terakhir menurut saya penting. Ya. Dan tentu membangun bisnis itu bukan satu orang, ya, tapi kita juga harus punya tim yang solid. Ya. Kita juga membangun orang-orang kita semua. Ya. Kita bangun untuk dengan tujuan yang sama. Ya. Tim penting. Tim. Oke, jadi tadi kalau mau buka bisnis, Passion dulu. passion. Pasti selalu. Dan kita udah berapa lama ditekunin di bisnis? Supaya apa tujuannya? Supaya ngerti dulu Ngerti dulu. Nah. bisnis yang mau kita jalanin ini seperti apa. Dan yang gue tangkap cintai pekerjaannya. Cintai ususmu. Minum. Capek iklan. Ya. Yang kedua, Cari atau ketahui problemnya di industri ini apa. Betul. Semua industri Problemnya. pasti ada problem. Nggak inovasi, mungkin nggak ada. value lah ya. Itu adalah value apa yang Betul. kita punya, yang kita lebih dari Nah. dengan kompetitor kita yang lain. Mengimprove diri sendiri. Yang ketiga, yang paling penting,
berani melangkah. Betul. Jadi nggak cuma dipikirin aja, Punya ide Punya tapi ide, nggak berani udah action, bagus. eksekusi. Kayaknya bakal nggak berhasil Iya. nih. Kayaknya nanti banyak what if lah. Nanti Iya. gimana kalau gini, gimana kalau gini. Nggak usah terlalu Iya. pusing. Kalau memang udah planning, udah oke, jalanin. Itu yang paling penting. Melangkah dengan Planning. goals dan milestone yang ada. Ya. Ya, dari kuartal ini saya mau capai apa, atau akhir tahun ini saya mau capai apa, ada measurable goals ya. Dan jangan pakai alasan untuk menghentikan Ya. target kita. Saudara. Oke. Oke. Itu aja. Terakhir tim. Tim. Kamu penting. Tim Tim butuh penting tim solid. juga. Tim Iya. solid tuh butuh. Tapi memang ngebangunnya nggak gampang ya, Pak ya. Membangunnya nggak gampang karena buat seorang memilih kerja bareng kamu atau kerja di perusahaan, apa value yang kamu bisa dapat? Ya. Banyak anak muda itu pengen lulus langsung bekerja di perusahaan besar. Menurut saya itu bukan salah, tapi belum tentu bagus. Karena di perusahaan startup kamu belajar terbaik di sana. Ya, betul. Nah, jadi selagi kita mulai belajarnya makin banyak, kesempatannya nanti akan ada. Sebenarnya kesempatan makin besar. Ya. Oke, paling sekian. Sekian. Thank you Terima buat kasih. Terima kasih. Pak Denny. Semoga bisnisnya lancar terus. Sukses makin terus, besar. Pak. Let's Sehat see, terus. makin Yogi dan Genta. Thank you, Pak. Jangan lupa subscribe dan like konten ini juga. Betul, di share. Teman kalian di-share. Oke. Oke. Sampai ketemu nanti ada bintang tamu yang lain, beda bisnis lagi. Dengan beda bidang juga. Hah? Oke. Oke. Thank you. Thank you, bye. Gak ada closing statementnya gitu. Gak ada, Closing saya. remarknya kalian apa?